Di ladang-ladang hijau yang membentang luas, tebu tumbuh kokoh menyimpan potensi energi terbarukan yang luar biasa. Bioetanol, bahan bakar ramah lingkungan yang dihasilkan dari biomasa seperti tebu, menjanjikan solusi energi yang berkelanjutan untuk masa depan. Dengan menggunakan bioetanol, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka. Jadi pada kali ini, akan menayangkan video mini project pembuatan bioetanol. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 akan membuat mini project yaitu bioetanol dari bahan baku tebu. Sebelum kami membuat itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya yang pertama adalah Wira Perdana Sibarani dengan NIM akhir 71. Saya Disa Diananzani dengan NIM belakang 63. Saya Rani Al-Nuraini dengan NIM akhir 078. Saya Fasa Dida Fatima Susera dengan NIM akhir 085. Saya Oktania Ramadhani NIM akhir 87. Saya Novel Fakhrudin dengan NIM belakang 60. Selamat menyaksikan. Pembuatan bioetanol menggunakan bahan baku tebu. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara pembuatan pengganti bahan bakar alternatif ramah lingkungan dengan memahami proses pengolahan tebu menjadi bioetanol. Alat dan bahan: alet, pisau, saringan, wadah, sendok. Bahan: tebu 500 gram, ragi 5 gram, dan air 1 liter. Langkah pertama, dipotong kecil-kecil tebu menggunakan pisau. Lalu, tebu dikumpulkan menjadi satu. Langkah kedua, disiapkan air sebanyak 1 liter pada panci, lalu panaskan air di atas kompor. Langkah ketiga, dicampurkan tebu yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam panci berisi air, dan direbus selama 1 jam. Langkah keempat, tebu dihaluskan lagi dengan blender, lalu disaring. Langkah kelima, diberi 2,5 sendok teh pada wadah berisi air tebu. Langkah keenam, ditutup toples hingga rapat. Proses fermentasi berlangsung selama 5 hari pada suhu kamar dan ditempatkan di tempat yang gelap. Tebu mengandung sukrosa gula yang diekstrak menjadi nira tebu atau moles. Ragi, seperti ISHCCHR-CS ditambahkan ke nira tebu atau moles. Ragi mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi anaerob tanpa oksigen. Reaksi kimianya, C6 jam 12O6 glukosa 2,25O etanol 2,O2 karbon dioksida. Ragi menghasilkan enzim invertasi yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta enzim zimasi yang mengubah glukosa menjadi etanol. Setelah 5 hari, selanjutnya adalah mengecek hasil fermentasi dengan membuka tempatnya. Setelah mengecek hasil fermentasi yang baik, selanjutnya masukkan hasil fermentasi tebu ke dalam wadah untuk proses distilasi. Langkah selanjutnya,
Letakkan wadah ke atas kompor dan nyalakan api yang kecil serta dibuat seperti di video yang merupakan distilasi. Kita harus memahami apa itu distilasi. Distilasi adalah sebuah teknik pemisahan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Zat dengan titik didih lebih rendah akan menguap lebih mudah dibandingkan zat dengan titik didih lebih tinggi. Uap ini kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan. Dan zat-zat yang memiliki titik didih lebih tinggi akan tertinggal. Pada proses pembuatan butanol dari tebu, distilasi dilakukan untuk memisahkan etanol alkohol dari campuran nira tebu yang telah difermentasi. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pemanasan. Nira tebu fermentasi dipanaskan dalam kolom distilasi. 2. Penguapan. Etanol yang memiliki titik didih lebih rendah daripada air 80 derajat Celcius, pH 100 derajat Celcius, akan menguap lebih dulu. 3. Kondensasi. Uap etanol naik ke atas kolom dan kemudian didinginkan. Uap ini kemudian mengembun kembali menjadi cairan etanol. 4. Pemisahan. Cairan etanol yang terkondensasi dikumpulkan sebagai butanol, sedangkan air dan zat-zat lain dengan titik didih lebih tinggi tertinggal di kolom distilasi. Waktunya kita uji apakah berhasil butanol dengan membakarnya. Saat dibakar api hidup maka percobaan berhasil. Di sini terlihat api menyala, tetapi sangat kecil. Hal ini telah membuktikan bahwa tebu bisa dijadikan bahan bakar dikarenakan mampu menyalakan api.